Di tanah Betawi pada abad ke-19 hiduplah seorang pahlawan yang dikenal dengan nama Si Pitung. Ia adalah sosok yang dikenal karena keberanian dan kepandaiannya dalam melawan ketidakadilan. Si Pitung lahir di kampung Rawabelong dari keluarga petani yang sederhana. Sejak kecil ia telah menunjukkan keberanian dan kepedulian terhadap sesama ayahnya, yang juga seorang petani, selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan keberanian kepada Pitung. Ibunya seorang wanita yang tegar dan penuh kasih, selalu mendukung Pitung dalam segala hal. Ketika Pitung beranjak dewasa, ia menyadari bahwa banyak penduduk kampungnya yang hidup dalam kesulitan karena tekanan dan ketidakadilan dari para tuan tanah dan pejabat kolonial Belanda. Melihat penderitaan rakyat, Pitung tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk melawan ketidakadilan tersebut dengan caranya sendiri. Bersama dengan beberapa teman setianya, Pitung mulai merampok harta orang-orang kaya yang zalim dan korup, kemudian membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Aksi-aksi Pitung membuatnya menjadi sosok yang sangat dicintai oleh rakyat kecil, namun juga menjadi buronan nomor satu bagi penjajah Belanda. Pitung dikenal tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kecerdasannya. Ia seringkali menggunakan taktik dan strategi yang cerdik untuk menghindari penangkapan. Banyak cerita yang mengisahkan bagaimana Pitung berhasil lolos dari pengejaran Belanda dengan cara yang tak terduga. Namun meskipun Pitung sangat berhati-hati, suatu hari ia tertangkap juga. Para penjajah Belanda yang berhasil menangkapnya berusaha mengadilinya dengan kejam. Namun semangat Pitung tidak pernah padam. Bahkan saat di penjara, ia tetap menjadi inspirasi bagi rakyat Betawi untuk terus melawan ketidakadilan. Kisah keberanian dan ketulusan hati Si Pitung terus hidup dalam hati masyarakat Betawi. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan hingga kini. Legenda Si Pitung masih dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi sebagai teladan keberanian dan kepahlawanan. Setelah Si Pitung tertangkap, penduduk Betawi sangat berduka. Namun semangat perjuangan yang telah ditanamkan Pitung tidak pernah padam di hati mereka. Banyak pemuda yang terinspirasi oleh keberanian dan pengorbanan Si Pitung, sehingga mereka mulai bangkit melawan ketidakadilan dengan cara mereka sendiri. Di penjara, Pitung tetap menjadi sosok yang tak terkalahkan secara mental. Ia seringkali berusaha membangkitkan semangat sesama tahanan dengan kisah-kisah keberanian dan harapan. Bahkan beberapa penjaga penjara pun terkesan dengan keteguhan hatinya dan mulai meragukan keadilan dari penangkapannya. Sementara itu, di luar penjara, sahabat-sahabat setia Pitung seperti Jampang dan Sabeni terus melanjutkan perjuangan Pitung. Mereka merencanakan untuk membebaskan Pitung dari penjara. Malam demi malam, mereka menyusun strategi untuk menyerbu penjara dengan hati-hati agar tidak menimbulkan banyak korban di pihak mereka maupun rakyat yang tak bersalah. Pada suatu malam yang gelap, rencana pembebasan Pitung dijalankan. Dengan keahlian mereka dalam seni bela diri dan strategi perang gerilya, Jampang dan Sabeni berhasil menyusup ke penjara. Mereka berhadapan dengan penjaga penjara yang ketat, namun dengan keberanian dan kecerdikan mereka berhasil membebaskan Pitung. Kabar pembebasan Si Pitung menyebar dengan cepat di seluruh Betawi. Rakyat bersorak-sorai. Mereka merayakan kembalinya sang pahlawan Pitung. Meskipun dalam kondisi fisik yang lemah, tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar. Ia berterima kasih kepada sahabat-sahabatnya dan seluruh rakyat yang terus mendukungnya. Setelah pembebasannya, Pitung kembali memimpin perjuangan rakyat Betawi. Ia terus melancarkan serangan-serangan taktis terhadap para penjajah dan tuan tanah yang korup. Rakyat semakin bersatu di bawah kepemimpinannya dan perjuangannya mereka pun semakin kuat. Namun perjuangan Pitung tidaklah mudah. Ia harus menghadapi banyak tantangan dan pengkhianatan. Suatu hari, salah satu orang kepercayaan Pitung ternyata bekerja sama dengan pihak Belanda. Pengkhianatan itu membuat posisi Pitung dan kelompoknya terdesak dalam pertempuran yang sengit. Pitung terluka parah. Meskipun terluka, Pitung tidak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia terus memimpin perlawanan hingga napas terakhirnya. Pitung akhirnya gugur sebagai pahlawan. Namun semangat perjuangannya terus hidup di hati rakyat Betawi. Begitulah kisah lanjutan dari Si Pitung
Meskipun akhir hidupnya tragis, semangat perjuangan dan pengorbanannya menjadi warisan yang berharga bagi generasi penerus.